Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agita Rahma dengan NPM 2022-435-02778 dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sejarah PGRI di masa Orde Baru. Materinya ada lahirnya PGRI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, konsolidasi organisasi pada awal Orde Baru, arti lambang PGRI, berdirinya YPLP PGRI dan Wisma Guru, dan refleksi tentang masa depan PGRI dan peranan PGRI pada masa Orde Baru. Lahirnya PGRI yang pertama ada mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib guru umumnya guru pada khususnya. PGRI sendiri lahir sebagai anak sulung dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang memiliki sifat dan semangat yang sama dengan ibu kandungnya. Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, tugas utamanya adalah pertama, membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari unsur-unsur PKI dan Orde Lama, yaitu PGRI Non-Pak Sentral atau PKI, Serikat Pekerja Pendidikan, dan PGTI atau Persatuan Guru Teknik Indonesia. Yang kedua, menyatukan semua guru di dalam satu wadah organisasi guru yaitu PGRI. Yang ketiga, memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak hanya bersifat unitaristik tetapi juga independen dan non-partai politik. Konsolidasi organisasi pada awal Orde Baru yaitu memenangkan perjuangan untuk menegakkan dan mengembangkan Orde Baru demi suksesnya Dwi Dharma dan Catur Karya Kabinet Ampera. Yang kedua, mendukung sepenuhnya keputusan dan ketetapan Sidang Umum Istimewa MPRS 1966. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar falsafah negara bagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menolak manifesto politik sebagai haluan negara. Yang terakhir, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Konsolidasi organisasi pada awal Orde Baru dilakukan ke daerah-daerah dan cabang-cabang dengan prioritas ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pembenahan pada kedua daerah tersebut tidak saja akibat kuatnya pengaruh PGRI Non-Pak Sentral atau PKI sebelumnya, tetapi juga menyangkut masalah dualisme dalam kepemimpinan nasional. Ini bermula dari zaman Orde Lama ketika politik menjadi panglima, sehingga banyak guru dan pengurus PGRI harus memilih dan berlindung di bawah partai-partai politik yang berkuasa. Hasil Kongres PGRI Aksi di bidang organisasi, konsolidasi dan pengembangan organisasi ke dalam dan keluar daerah untuk menciptakan kekompakan pada seluruh potensi pendidikan. Yang kedua, perubahan dan penyempurnaan AD atau ART PGRI yang sesuai dengan perkembangan politik Orde Baru. Yang ketiga, istilah Panitera Umum diganti dengan Sekretaris Jenderal dan Panitera diganti dengan Sekretaris. Hasil Kongres PGRI 9 di Bandung organisasi. Yang keempat, perluasan keanggotaan PGRI. Yang kelima, penentuan kriteria pengurus PGRI mulai tingkat pengurus besar, pengurus daerah, pengurus cabang, hingga ranting. Arti lambang PGRI. Dari bentuknya, cakra atau lingkaran melambangkan cita-cita luhur dan daya upaya menunaikan pengabdian yang terus-menerus. Yang kedua, ukuran, corak, dan warnanya. Bidang bagian pinggir lingkaran berwarna merah melambangkan pengabdian yang dilandasi kemurnian dan keberanian bagi kepentingan rakyat. Warna putih dengan tulisan Persatuan Guru Republik Indonesia melambangkan pengabdian yang dilandasi kesucian dan kasih sayang. Paduan warna pinggir merah putih melambangkan pengabdian kepada negara, bangsa, dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, sulu berdiri tegak bercorak, garis tegak, dan datar berwarna kuning melambangkan fungsi guru. Yang keempat, menyalanya api dengan 5 sinar warna merah melambangkan arti ideologi Pancasila dan arti teknis yaitu sasaran budi pekerti, cipta, rasa,
karsa dan karya generasi. Yang kelima, 4 buku mengapit seluruh dengan posisi 2 datar dan 2 tegak atau simetris dengan warna corak putih, melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai-nilai moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak bagi tingkat lembaga-lembaga pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan tinggi. Yang keenam, warna dasar pangal hijau melambangkan kemakmuran generasi. Berdirinya YPLP PGRI dan Wisma Guru, Kongres XIF PGRI tanggal 26-30 Juni 1979 di Jakarta menghasilkan salah satu keputusan penting, yaitu mengenai pendirian Wisma Guru untuk mewujudkannya. Mulai Januari 1980, setiap anggota PGRI diimbau untuk menyumbang 1.000. Direncanakan Wisma Guru yang terletak di Jalan Tanah Abang 3 nomor 24 Jakarta Pusat ini sekaligus akan menjadi kantor PGRI yang dilengkapi dengan ruang pertemuan, perpustakaan, kamar pondok, dan sebagainya. Manfaat yang dapat diambil dari ketetapan PGRI sebagai organisasi profesi guru adalah medan perjuangan, pengabdian, dan kekaryaan anggota PGRI dapat upaya peningkatan mutu profesionalisme para anggota PGRI dapat diperhatikan selaras kekuatan iptek, dapat dipupuk rasa persatuan dan kesatuan yang makin kokoh. Refleksi tentang masa depan PGRI. Pertama, perjuangan dalam bentuk gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sejenisnya. Kedua, yang berwujud dalam berbagai pola tindakan sesuai dengan tantangan zamannya. Ketiga, wujud perjuangan profesional sebagai identitas PGRI yang teruji dalam pasang surut peran yang diembannya dalam panggung sejarah Indonesia sejak tahun 1945. Peranan PGRI pada masa Orde Baru. Yang pertama, membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari unsur-unsur PKI dan Orde Lama. Yang kedua, menyatukan guru di dalam suatu wadah organisasi guru. Yang ketiga, memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak hanya bersifat unitaristik, tetapi juga independen dan non-partai politik. Sekian dari saya. Terima